Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Mailin Kezia Saragiturnip dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Raya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 9 dari buku agama, yaitu Home Sweet Home. Adapun bahan Alkitab yang diambil dari materi ini yaitu Kejadian 30 ayat 1 sampai 24 dan juga 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, di sini akan ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama keluarga ideal, yang kedua rumah sebagai tempat yang nyaman, yang ketiga rumah tempat berseminya iman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu keluarga ideal. Tentu, kita masing-masing mendambakan memiliki rumah yang nyaman dan rumah yang asri, bukan? Rumah bukan sekedar tempat untuk bernaung dari hujan dan juga panas terik. Namun, umumnya orang-orang terlalu sibuk. Secara tidak langsung dapat membentuk rumah menjadi warung makan saja atau tempat penginapan saja, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan juga aktivitasnya masing-masing. Kebersamaan dengan keluarga malah terbengkalai. Akhirnya setiap penghuni rumah menjadi sibuk dengan kebutuhannya sendiri tanpa ada kedekatan antara orang tua dan juga anaknya, antara adik dan juga kakaknya. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling indah bagi penghuninya. Home sweet home. Akibatnya di mana saja dan kapan saja rumah selalu dirindukan dan juga diingat bagi setiap orang. Sesungguhnya para remaja memandang rumah sebagai tempat yang penuh dengan kenangan sejak kanak-kanak. Kenangan tentang duka maupun tentang suka. Rumah yang sederhana, nyaman, tenang, penuh kasih sayang, dan damai adalah tempat tinggal yang ideal. Sebagai contoh gambaran paling ideal bagi keluarga Kristen adalah keluarga kudus dari Maria dan Yusuf dari Nazaret. Maria dan Yusuf dan Tuhan Yesus selalu merayakan hari-hari besar di Bait Allah, misalnya Hari Raya Pondok Daun. Dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus pada masa remaja taat pada orang tua duniawinya dan menikmati hidup bersama keluarganya. Dia berkembang secara sehat dan utuh. Dia dikasihi oleh Allah dan juga sesamanya. Keluarga tersebut merupakan teladan bagi setiap pasangan Kristiani dalam membina keluarganya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya masing-masing keluarga Kristen dapat menghadirkan Kristus dalam kehidupannya. Dengan demikian, keluarga Kristen dapat berkembang menuju kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu rumah sebagai tempat yang nyaman. Di samping kebutuhan materi dan juga spiritual, tentu kita juga membutuhkan suasana yang nyaman, menyenangkan, dan juga hangat. Ini semua bukanlah hanya pekerjaan seorang ibu, namun menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini telah terjadi perubahan sosial yang sangat pesat. Banyak perempuan dan ibu yang memiliki peran ganda, yakni mengurusi masalah rumah tangga ataupun domestik, maupun bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah ataupun ruang publik. Kalau perempuan sudah melakukan terobosan ke dunia publik, maka sudah saatnya para laki-laki dan juga suami juga harus mampu mengerjakan tugas-tugas di bidang domestik. Dengan demikian, akan dicapai keseimbangan. Tidak ada yang mempunyai beban ganda, tidak ada lagi pekerjaan yang diberi label pekerjaan laki-laki dan juga pekerjaan perempuan. Kita semua perlu berubah karena adanya perkembangan pesat di kehidupan di bidang sosial dan budaya. Masing-masing orang dalam keluarga dapat menciptakan suasana dalam rumah menjadi suasana yang nyaman dan juga menyenangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, rumah tempat bersemainya iman. Di dalam rumah, prioritas menjadi keluarga yang utuh itu penting.
banyak keluarga dan juga para remaja yang saat ini mengalami masalah, di mana orang tua tidak dapat saling mengasihi. Banyak timbul kekerasan di dalam keluarga, sehingga akhirnya banyak menimbulkan perceraian. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pendidikan iman mempunyai kedudukan yang penting. Banyak krisis keluarga karena mereka sudah meninggalkan Kristus dan tidak ada lagi cinta di dalam keluarganya. Tuhan memberikan mandat kepada orang tua untuk mendidik anak, tetapi kadang-kadang orang tua sibuk hanya untuk memenuhi kebutuhan anak secara materi dan mengabaikan kebutuhan secara mental dan juga rohani. Akibatnya, anak sering berada di luar rumah untuk menghindari permasalahan yang ada di dalam keluarga. Seharusnya keluarga merupakan tempat masing-masing orang, termasuk anak, dapat bertumbuh secara fisik, mental, dan juga rohani, ataupun spiritual. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu menyadari betapa pentingnya menanamkan iman tentang Allah dan karyanya sedini mungkin kepada anak-anak, baik melalui proses pendidikan maupun sosialisasi. Anak-anak dapat bertumbuh imannya berkat pengaruh suasana Kristiani yang dialami dan diresapi kehidupan keluarga. Ada doa dan juga kebaktian harian bersama setiap hari. Merayakan secara sederhana dalam keadaan tertentu, misalnya yang ulang tahun, lulus ujian, naik kelas, dan saling berbagi baik dalam suka maupun duka. Anak-anak juga akan bertumbuh kehidupan rohaninya bila orang tua dan masing-masing orang dalam kehidupan sehari-hari memberi tekanan terhadap penghayatan iman. Misalnya dengan bersikap adil terhadap asisten rumah tangga, menyatakan pendiriannya terhadap korban penindasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menunjukkan pengertian terhadap kelemahan manusia tanpa merendahkannya. Kita semuanya sebagai anggota keluarga, baik ibu, ayah, anak-anak, kakek, nenek, dan semua yang tinggal di rumah mempunyai tanggung jawab bersama untuk membuat rumah home sweet home. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang bersumber dari Nats Alkitab, yaitu dari Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Begini kisahnya. Teks ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga keluarga Yakub yang mengalami banyak sekali ketidakwajaran. Awal cerita, Yakub menyukai Rahel dan ingin menikahinya. Tetapi pada waktu pesta pernikahan, Laban mertuanya tidak menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya, tetapi Lea kakaknya. Yakub marah dan akhirnya Laban berjanji akan memberikan Rahel apabila Yakub bekerja lagi padanya selama 7 tahun. Dan Yakub menyetujuinya. Singkat cerita, Yakub memiliki 2 istri. Dalam pernikahan itu mulai timbul masalah, sebab Lea memiliki anak sedangkan Rahel tidak. Lalu Rahel dan Lea masing-masing memberikan budaknya untuk mendapatkan anak. Namun pada akhirnya Rahel mendapatkan anak dari rahimnya sendiri. Keluarga seperti ini jelas tidak menjadi teladan. Tapi inilah realita hidup manusia berdosa, yang penuh kelemahan dan juga kekurangan. Pada zaman perjanjian lama, memang wajar jika terjadi hal demikian. Karena waktu itu tidak ada aturan yang jelas, ditambah masih diberlakukannya budaya poligami. Jika istri tidak punya anak, ia bisa memberikan budaknya untuk menikah dengan suaminya. Namun di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengubah poligami menjadi monogami. Bila melihat latar belakangnya Yakub, dapat diketahui juga bahwa ia adalah seorang yang terkenal sebagai penipu. Ia menipu ayahnya dan juga Esau saudaranya untuk mendapatkan hak kesulungan. Dari nats tersebut, kita bisa belajar memahami bahwa adanya penipuan, usaha-usaha yang tidak sehat untuk memuaskan keinginan diri dan mendapatkan hak-hak yang bukan bagiannya.
Hal ini menimbulkan suasana buruk dalam keluarga dan memengaruhi relasi-relasi yang dibangun oleh orang lain. Akibatnya, suasana keluarga menjadi tidak menyenangkan ataupun tidak indah. Nah, sebagai rangkuman dari bab ini yaitu rumah yang nyaman atau home sweet home merupakan dambaan setiap orang. Hal itu juga dapat dikatakan sebagai rumah yang ideal, di mana setiap orang dapat mengalami suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan, nyaman, dan terlindungi dari tengahnya kesibukan yang dialami. Rumah juga menjadi tempat untuk pengembangan iman dan juga tempat perseteduhan. Dalam suasana rumah yang nyaman, perlu dibangun relasi yang harmonis antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Home sweet home perlu diupayakan oleh masing-masing keluarga agar dalam keluarga terjadi pengembangan relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama secara berkesinambungan. Nah, demikian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih.